Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menghargai anugerah Sabat Tuhan dan mempercayai pengaturannya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 4a yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 4a adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Lama yang menggambarkan penciptaan dunia dan segala isinya. Bagian ini berfungsi sebagai kelanjutan dari kisah dalam Kejadian 1 dan memberikan lebih banyak detail tentang penciptaan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Bagian ini dimulai dengan menyatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan bahwa pada hari ketujuh Tuhan beristirahat dari semua pekerjaannya. Pengantar ini menetapkan Tuhanlah pencipta dan penguasa alam semesta, dan juga menyoroti pentingnya istirahat. Bagian itu kemudian menjelaskan bagaimana Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, dan bahwa tidak ada seorang pun pada saat itu untuk menggarap bumi. Selanjutnya, air akan naik dari tanah dan mengairi tanah. Ini melukiskan gambaran dunia yang murni dan tak tersentuh, di mana umat manusia belum memiliki peran dan dampak apapun. Fokusnya kemudian bergeser ke penciptaan Adam, manusia pertama. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Ini menekankan keterlibatan Tuhan yang erat dalam proses penciptaan manusia dan hubungan khusus yang dimiliki manusia dengan penciptanya. Tuhan kemudian menempatkan Adam di Taman Eden, lingkungan seperti surga, yang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat berikutnya. Bagian ini menekankan kelimpahan buah dan sumber daya lainnya di taman, yang selanjutnya menggarisbawahi gagasan bahwa Tuhan telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umat manusia. Bagian itu kemudian menjelaskan perintah Tuhan kepada Adam untuk bekerja dan merawat taman. Ini menunjukkan pentingnya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang, dan menyoroti gagasan bahwa manusia memiliki peran untuk dimainkan dalam memelihara ciptaan Tuhan. Ayat terakhir dari bagian ini memperkenalkan konsep hari Sabat, yang merupakan hari istirahat dan ibadah. Dikatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, dan bahwa Dia memberkati dan menguduskannya. Ini menyiapkan panggung untuk gagasan bahwa Sabat adalah hari suci yang diasingkan untuk ibadah dan refleksi. Secara keseluruhan, bagian ini adalah tentang penciptaan dunia dan manusia, dan hubungan khusus yang dimiliki manusia dengan Tuhan. Ini menekankan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan sebagai pencipta, serta pemeliharaan dan pemeliharaannya bagi umat manusia. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja, tanggung jawab, dan istirahat, serta gagasan bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk ciptaannya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Hari Sabat adalah anugerah dari Tuhan. Fakta bahwa Tuhan beristirahat pada hari ketujuh dan menyatakannya kudus, menunjukkan kepada kita bahwa Sabat adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah waktu yang telah Dia tetapkan bagi kita untuk beristirahat, beribadah, dan terhubung dengannya.
Sebagai umat perjanjian baru, kita dapat menerima anugerah Sabat dan menggunakannya sebagai waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sabat adalah satu waktu yang kita tetapkan untuk beribadah. Sabat adalah waktu bagi kita untuk menyembah dan menghormati Tuhan, dan kita menetapkannya pada hari Minggu, yaitu harinya Tuhan. Kita dapat melakukannya dengan menghadiri ibadah di gereja, menyanyikan lagu pujian, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan. Dengan menjadikan Sabat sebagai prioritas, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan bertumbuh dalam pemahaman kita tentang karakternya, dan rencananya bagi hidup kita. Sabat adalah waktu untuk mengingat penyediaan Tuhan bagi semua kebutuhan kita. Sama seperti Tuhan menyediakan kebutuhan Adam di Taman Eden, Tuhan juga akan terus menyediakan semua kebutuhan kita. Dengan memelihara hari Sabat, kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat bersyukur atas semua berkat-Nya dan percaya pada penyediaan-Nya untuk masa depan kita. Sabat adalah waktu untuk memprioritaskan istirahat. Di dunia kita yang sibuk dan bergerak cepat, mungkin sulit menyediakan waktu untuk beristirahat. Namun, Sabat adalah pengingat bahwa istirahat itu penting. Sebagai orang Kristen, kita dapat memprioritaskan istirahat pada hari Sabat dan menggunakannya sebagai waktu untuk mengisi ulang energi kita dan menyegarkan jiwa kita. Sabat adalah waktu untuk berada dalam komunitas. Sabat adalah waktu bagi kita untuk berkumpul bersama saudara seiman sebagai komunitas orang percaya. Kita dapat menggunakan waktu ini untuk mendorong dan mendukung satu sama lain, untuk berbagi suka dan duka, dan untuk saling mendoakan. Dengan memelihara Sabat bersama, kita dapat memperkuat hubungan kita dan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Sabat adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Memelihara hari Sabat adalah tanda iman kita pada pemeliharaan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mempercayai kebaikan-Nya dan percaya bahwa Dia akan menyediakan bagi pemenuhan kebutuhan kita, meskipun kita sedang mengambil cuti dari pekerjaan atau kewajiban lainnya. Sebagai orang Kristen, kita dapat menggunakan Sabat sebagai kesaksian kepada orang lain, menunjukkan iman kita dengan cara yang praktis. Sabat adalah waktu untuk pertumbuhan rohani. Akhirnya, Sabat adalah waktu bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Kita dapat menggunakan waktu ini untuk memperdalam pemahaman kita akan firman Tuhan, berdoa, dan mencari tuntunannya bagi hidup kita. Dengan mengutamakan hari Sabat, kita dapat memupuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, dan bertumbuh dalam iman kita sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Pola kerja dan istirahat yang digambarkan dalam bacaan Alkitab hari ini dimaksudkan untuk menjadi model bagi kehidupan kita di masa kini. Kita harus menghargai nilai istirahat dalam hidup kita sendiri. Kita hidup dalam budaya yang sering menghargai produktivitas dan kesibukan daripada istirahat dan relaksasi, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa istirahat adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat dan seimbang. Kita juga harus percaya pada penyediaan dan waktu Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama seperti Tuhan beristirahat pada hari ke-7, setelah menyelesaikan pekerjaannya, kita juga dapat percaya bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kita, dan bahwa kita dapat menemukan istirahat dan penyegaran kembali, roh, tubuh, dan jiwa kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat, merenungkan kebaikan Tuhan, dan menyembah Dia. Selain itu, kita harus menahan godaan untuk menemukan nilai, martabat, harga diri, atau identitas kita dalam pekerjaan atau usaha, serta pencapaian kita. Karena nilai dan identitas kita telah lebih dahulu ditetapkan oleh Tuhan ketika kita diciptakan menurut gambar Allah
dan dikasihi serta diterima oleh-Nya. Hari istirahat memungkinkan kita mengingat kebenaran ini, yaitu kita lahir sebagai orang yang bernilai, bermartabat, serta memiliki identitas sebagai anak Allah, dan juga merupakan saat untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain, yang sama-sama memiliki martabat dan harga diri, sebagai ciptaan Tuhan, dan memberikan kesempatan untuk beristirahat kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang bekerja, membantu kita. Kita dapat menjadi sumber dorongan motivasi, dan dukungan semangat, bagi mereka yang mungkin terlalu banyak bekerja atau kelelahan, membantu mereka menemukan saat untuk beristirahat, dan mendapatkan pemulihan, di hadirat Allah. Secara keseluruhan, dengan menghargai pesan istirahat, dan percaya pada penyediaan dan pengaturan Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang, sehat, dan selaras dengan tujuan Tuhan bagi kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia Sabat, kesempatan untuk kami beristirahat dalam kebaikan Tuhan, dan penyediaan Tuhan, atas semua kebutuhan kami. Di tengah kesibukan kami sering lupa untuk mengambil waktu istirahat, untuk menghargai manfaat istirahat yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk berkomitmen menyisihkan waktu untuk menghargai hari Sabat kami, dan memprioritaskan istirahat dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan dan hikmat, untuk melawan dorongan untuk terus bekerja dan berjuang, dan sebaliknya percaya pada rejeki dan anugerah Tuhan. Bantu kami untuk menghargai waktu istirahat, dan menggunakannya untuk mengisi ulang energi kami, dan untuk menyegarkan kembali jiwa kami. Semoga kami bisa menggunakan waktu ini untuk terhubung dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kami kasihi, dan dengan komunitas kami. Terima kasih atas kesetiaan, dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan bagi kami. Kami berkomitmen untuk menghormati anugerah Sabat, dan untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.